Kakak yang cinlok bangsa. Di sini ada bangsa. Hai guys, balik lagi bareng kita di Spill the Tea. Baru aku Zura dan aku Alicia. Hari ini kita bakalan bahas cerita masih seputar tentang dunia perkuliahan ya kak ya. Nah, cuman untuk yang kali ini kita nggak ngambil dari question box dulu. Kita tadi lagi iseng-iseng baca-baca thread dari Twitter dan lucu-lucu banget. Banyak banget cerita seru pas kuliah. Nah jadi kita mau coba ngangkat cerita-cerita dari thread-thread Twitter ini. Kalian juga yang nulis. Siapa nih? Aceh, namanya Aceh. Aku dulu yang baca ya kak ya. Nih katanya karena dia gabut dia mau coba nulis tentang ceritanya dia. Ada 3 cerita tuh, udah kayak kesimpulan dia jabarin. Beda ya anak kuliah. Yang pertama, kelas 3 SMA pacaran sama yang sekelas. Katanya this was the first ever real heartbreak. Kenapa sih harus pakai bahasa Inggris? Nggak bisa bacanya ini. Ulangi lagi, this was the first ever real heartbreak for me. Kita mutusin pisah karena emang beda agama dan sama-sama nggak bisa LDR. Kayaknya emang salah satu alasan kenapa kalian pisah karena lu pakai bahasa Inggris, doi lu nggak pakai bahasa Inggris kan, susah. Ini nggak nyambung. Iya, jadi nggak nyambung, mempersulit diri loh. Physical touch dan quality time detected. Jadi love language dia tuh physical touch sama quality time. Jadinya nggak bisa kalau sama yang namanya LDR. Gitu. Kamu relate nggak? Bisa nggak kalau sama LDRan? Bisa. Bisa. Bisa nambah 2. Zur. Kita diterima di universitas yang berbeda katanya akhirnya. Terus lanjut yang cerita masih kedua dari dia. Cerita keduanya nih, katanya teman kelas pas di kampus. Itu tuh dia crush pertamanya gua di kampus. Tapi gua terlalu culun buat deketin dan sampai akhirnya dia lulus dan gue tetap gak confess. Oh my god. Terpendam, Zur. Iya, makanya kalau misalkan cinta sayang ngomong. Kamu diciptakan dengan satu mulut untuk bicara. Betul. Tapi kamu tidak gunakan mulut itu. Lebih memilih untuk mendiamkannya. Zur, kesambet apa Zur? Kok lagi bijak kayaknya hari ini? Iya, bijak. Nih, satu lagi. Giliran nyatain cinta aja nggak ngomong, gibah aja di belakang, lancar lu mulut. Bener-bener lu ya manusia macam apa ente nih. Lanjut nih sekarang yang ketiga. Katanya teman kakak yang cinlok bangsa. Di sini ada bangsa. Jadi kita cuma belajar aja ya. Kita kan nggak boleh ngomong bang. Kita punya editor, kita mau minta editornya buat edit kata bang. Saja gitu. Ya maaf ya teman kakak kita katanya cinlok. Gitu. Makasih editor. Baru banget kenal karena we are having mutual friends di kelompok KKN. Tapi lagi-lagi gue culun buat ngedeketinnya. Sempat lumayan deket sih, tapi gue yang ngancurin the whole thing. Apa itu the whole thing? The whole thing, jadi dia ngancurin semuanya. Karena dia confess ke dia. Oh, akhirnya dia berani nyatain. Berarti akhirnya untuk orang yang ini dia berani nyatain perasaan dia. Gemay. Ada dia naruh alasannya. Enggak. Kenapa? Oh, jadi dia tuh takut gak bisa ketemu lagi sama orang itu. Jadi dia confess. Katanya gini nih, sempet lumayan deket, tapi gue yang ngancurin the whole thing. Karena gue confess ke dia. Tapi dia bilang, gue takut gak bisa ketemu lagi sama dia. Dan gak mau ngulang kesalahan gue yang gak confess ke orang yang gue suka. By the way, kok heartbreak semua ya? Terus deh, gue bingung deh. Lu punya masalah hidup apa? Kenapa kisah cinta lu tuh seberantakan itu? Walaupun gue gak ngerti. Walting. Tadi kan kamu suruh nih, dia confess. Iya. Di cerita ketiga dia udah confess, masih gagal juga Zur. Kenapa tuh? Kayaknya emang ente gak ditakdirkan untuk punya pasangan deh. Berarti aku tahu nih. Berarti dia harus nunggu ada orang yang confess ke dia. Oh, berarti dia itu tipikal orang yang ingin dikonfesin daripada confess duluan. Bukan ingin, mau nggak mau. Mau nggak mau karena tidak ada pilihan lagi. Satu-satunya pilihan. Pertanyaannya, dia mau nggak sama lo gitu? Nggak sayang. Udah sih cerita dari dia cuma ada 3 itu aja. Cuman semuanya gagal ya. Jadi tidak begitu menggugah gitu. Mending next ke cerita selanjutnya nggak sih kak? Ayo. Nih dari Nana. Nana. September Bersuin. Namanya September Bersuin.
Pengalamanku udah nemenin dari nol. LDR dan aku berubah jadi menggendut. Otomatis dia juga berubah jadi nggak demen lagi WK. Padahal udah jalan hampir 4 tahun. LDR bukan berarti lo jadi makan seenaknya juga. Tetap jaga kesehatan, teman-teman dia nggak bisa lihat. Ya kaget juga kak. Iya. Pas ditinggalin badannya kurus. Berat badannya 49 kilo, datang-datang 75 kilo, obesitas. Tapi berarti kayak mirip-mirip kasus aku sih Zur. Soalnya kan anggapannya gini nih, aku Gimana? mulai kuliah kan sebelum pandemi. Iya. Itu kan masih aktif, badannya ya anggapannya masih kurus dah. Oh. Terus ini kita ngelewatin pandemi selama 2 tahun total. Itu kayak mau nggak mau kan kita cuma makan tidur. Kamu juga relate kan? Iya, itu sampai kayak sekarang. jadi udah mau nggak mau kita jadi gendut gitu loh. Iya. Tapi kalau misalnya kerja masih dalam batas wajar, seenggaknya ya udah giatin lagi olahraga. Kalau udah obesitas, selain olahraga berpikir kenapa bisa jadi obesitas, makannya dijaga. Walaupun aku juga nggak jaga makan. Aku juga sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kita tim gendut nggak apa-apa. Udah deh malas nih ngomongin gendut-gendut gitu tuh, suka kayak insecure gitu loh, kayak berasa kesindir sama omongan sendiri. Soalnya kita juga makannya banyak. Iya kan kak lihat tuh tebel banget. Kita next aja kali ya kak nih. Ngomong-ngomong sebelum lanjutin cerita nih Kak Cia, ini tempatnya enak banget. Kak Cia kok bisa sih nemuin tempat kayak gini di mana deh? Ada lewat Google. Terus dulu tempat ini tuh viral loh guys. Serius? Kok nggak pernah tahu sih? Oh karena orang Jakarta kali ya. Ini nama tempatnya apa emang kak? Nama tempatnya itu Coconut and Curtains. Coconut and Curtains. Lokasinya ada di Jakarta, pokoknya deket Spark deh. Oh deket Spark Jakarta Pusat tadi ya kalau nggak salah ya. Iya. Ih keren banget, serba putih kayak gini. Keren. Aku sih kalau misalnya jadi kalian, aku bakal bawa teman-teman dan keluarga untuk datang ke tempat ini sih. Kayak enak untuk nyantai gitu, anginnya juga sepoi-sepoi, gelebug-gelebug gitu. Udah lanjut cerita lagi kali ya. Ini kelamaan ngomong di sini. Boleh. Dari story berikutnya tuh dari siapa tuh? Cerita Ini berikutnya. kita ambil dari Quora, dari Gravita M Putri namanya. Ini ceritanya Hai, panjang Putri. banget, jadi tolong didengerin baik-baik. Tapi tadi dulu di bawahnya ada tulisan rada wibu katanya. Padahal wibu buat. Ya udah nggak apa-apa, nggak mau Nonton ngejudge, One Piece jangan ya. ngejudge. Ya, aku juga nonton One Piece kok. Oke. Jadi itu pertanyaannya tuh siapa cinta pertamamu di waktu kuliah? Nah, dia ini ngejelasin. Jadi dia itu ada teman beda prodi, tapi masih satu jurusan. Dia teknik elektro, yang satunya lagi teknologi informasi. Karena masih satu jurusan, jadi untuk keperluan angkatan juga masih bareng, jadi bisa kenal. Awalnya saya tertarik karena dia punya nama yang unik, namanya tuh Rafael. Oh dia spill namanya nih, Rafael. Rafael. Soalnya katanya biasanya orang tuh namanya Rafael. Nah terus dia aktif di grup angkatan, suka nimbrung, DP-nya pakai gambar anime. Terus katanya sama-sama wibu nih. Kita kenapa sih jadi wibu ya pembahasannya nih? Pantesan dia tuh di bawahnya rada wibu. Tapi sebentar nih. Kalau kalian mau tahu nih ya, biasanya cewek-cewek itu kadang nggak pure wibu kak. Gara-gara dia suka sama lakinya wibu, bener. dia tahu. Aku relate banget. Dan dia pura-pura soalnya kayak, iya gue juga wibu loh, gue suka ini. Padahal dia baru searching kemarin sore. Lu tanya sampai dalam-dalamnya dia nggak bisa jawab, yakin karena gue kayak gitu. Lanjut kak. Ngegas banget, Zura lagi ngegas banget. Emosi. Nah, pokoknya mereka sama-sama wibu. Tapi waktu itu tuh dia belum pernah ketemu sama orangnya. Katanya tuh karena namanya seperti itu, orangnya ganteng kayak bule-bulean gitu. Terus katanya ternyata pas ketemu ekspektasinya ketinggian. Oh berarti selama ini dia berekspektasi bahwa dia ini tampan dan rupawan dengan namanya Rafael. Kan lu bilang tadi orang biasanya namanya Rafael, kok ini namanya Rafael? Berarti ada sesuatu. Gimana namanya Rafael sih? ganteng, berarti Rafael belum tentu. Iya, Rafael itu gabungan bukan sih? Apa tuh? Rafael gabungan kan? Rafael tuh apa? Ya, nggak tahu nama yang sebutan. Iya, nggak ada, nggak jadi. Udah lewat lanjut lagi. Lanjut. Nggak jelas Zur kalau udah main. Jadi dia juga jelasin pokoknya nggak jelek sih Zur, tapi Oh, nggak dia jelek. gantengnya tuh, tapi nggak ganteng, standar. Oke, jadi Nggak dia jelek. bilang kalau dia tuh belum punya HP Android nih pas dulu. Si ininya, Si wibu. orangnya nih, Oh iya. si Gravita M Putrinya. Terus katanya grup angkatan tuh adanya di Line. Dia bisa Oke. buka Line cuma dari laptop. Karena akunnya bikinnya di HP ibunya dia. Karena Line-nya masih nyambung ke HP ibunya, jadi saya memutuskan untuk tidak PDKT lewat Line. Oke. Terus
Jadi dia mulai cobanya lewat Facebook karena biasanya wibu aktif di Facebook. Nah, ada yang bisa konfirmasi nggak nih, bener gak orang wibu aktifnya di Facebook? Atau kesel keluar sendiri. Terus katanya emang ada akunnya dia dan sering dibuka, jadi di add nih sama si Putri. Tapi dia nggak berani chat duluan. Nah, karena dia emang sering share shit post dan seputar anime, jadi lumayan ada interaksi. Sebatas komen dan like doang ya. Terus kan bener kan. Nah, terus sampai ketika UTS dia membutuhkan kalkulator. Kebetulan dia jual kalkulator. Jadi dia beraniin diri untuk ngechat duluan nih. Kamu jualan kalkulator kan ya? Terus jawab jual berapaan? 170.000, release stock 1, mau dooms. Tapi aku belum dapat kiriman. Gak paham sih kiriman apa, tapi ya udah. Terus berarti dari chattingan ini yang ngebahas kalkulator menjadi sering chattingan, lama-lama nyaman. Terus masa depannya dia nembak. Wah gila, ini berhasil Zur. Tapi di cerita yang tadi coba diperhatiin, slide pertama yang namanya dia Gravita M, lihat tuh kakak zoom tuh, di situ ada fotonya rambutnya kan segini kan, kayak wibu sih. Nah bukan, terus. Foto rambutnya segini. Coba yang pas chatan foto profil si cowoknya, dia sama cewek, apakah itu si wibu ini? Sepertinya sih iya ya, dengan potongan rambut yang sama. Mirip sih. Jelek-jelek so manja, katanya jelek. Tapi diambil juga, sayang kan. Gak mandang fisik tuh. Iya, emang kalau cinta itu buta dan tuli gitu. Ya, kita kan ini ngebahasnya udah 2 kali ngebahasnya cerita putus cinta nih. Gak ada yang berhasil. Nah, kali ini berhasil Zur. Oh, dia berhasil sekarang? Berhasil, jadi dia tuh udah ditembak sama cowoknya. Gimana ceritanya? Nih, dia bilang selesai depannya dia nembak, jadian deh. Terus heboh seangkatan, soalnya sama-sama pendiam. Jujur kalau di kuliahanku sih emang gak ada yang peduli sih mau siapa jadian sama siapa, kayak berarti ini sih. Mungkin circle-nya kecil. Mungkin, dan ini kayaknya 2017 Kak Cia. Oh, masih udah lama. Iya. Dia termasuk. Terus dia cerita nih, selama pacaran dia melihat dia tuh orangnya rajin banget. Si cowoknya ini nih berarti ya sangat dewasa, mandiri, dan bertanggung jawab. Kadang tuh dia minder sama cowoknya yang rajin cari magang dan ikut lomba. Belum lulus kuliah juga udah bekerja. Oke, bagus, berarti orangnya tanggung jawab banget nih. Nah, terus untungnya meskipun cowok ini sibuk, dia tuh masih memperhatiin si cewek ini dan masih sering quality time. Jadi gak kurang kasih sayang Zur. Kamu gimana? Jadi pengen deh aku kayak gitu. Tapi enggak, maksudnya kayak ya pengen sih, tapi Zur, enggak Zur. Tapi pengen. Kenapa? Ternyata mereka tuh udah makin serius dan bakal lanjut jenjang selanjutnya. Berarti mau nikah ya. Selamat. Congratulations, jangan sudah menikah karena ini foto profilnya 2017. Mungkin udah nikah ya sekarang. Kamu sudah nikah ya? Tapi dia postingnya 17 Februari tahun ini. Oh, dia baru postingnya sekarang. Baru tahun ini. Ya udah, semoga sekarang udah nikah lancar semuanya. Kalau belum nikah dan lihat video ini jangan lupa undang kita ya. Kita juga mau makan perasman gratis. Oke, berarti udah kelar nih cerita kita hari ini. Iya, kita tuh sekarang kalau cerita nggak mau yang terlalu banyak ambil cerita ya. Jadi biar kita ngebahasnya lebih enak, lebih santai gitu. Kalau kemarin tuh aku ngerasanya kayak lebih keburu-buru ya. Soalnya ngejar bacain banyak cerita. Cuman nggak apa-apa, tetap cerita terus ya ke si Zura. Iya, kalian kalau misalkan mau share cerita kalian bisa banget langsung aja DM ke Instagramnya aku @uzurkr atau bisa lewat Alicia Wirajaya juga. Mau DM, mau nanti question box yang aku taruh, pokoknya isi semuanya cerita apapun. Tapi tema kita tuh bakalan selalu berbeda ya Kak ya. Iya. Jadi buat yang tadi, yang kemarin selalu nanya kayak kenapa sih kok tentang perkuliahan terus? Enggak tentang perkuliahan terus, nanti ada masanya berubah. Gitu, tenang aja, santai Brody. Punyanya Algi. Maaf Gi, openingnya kepake. Berjanda. Udah kali ya, segitu dulu aja dari kita. Sampai ketemu di Spill Dirty berikutnya. Bye!